Di bawah tatapan garis pandang, Old Antik mengerang. Di mata semua orang, 10.000 cairan spiritual bukanlah angka yang rendah, yang setara dengan 100 spesies roh kelas atas, dan hanya setengah dari spesies roh mutan ini yang merupakan mutan. Apakah itu layak harganya? Benar-benar sebuah pertanyaan. Apa? Dalam rintihan, mata lelaki tua itu seolah melihat angin 1000 salju di sisi Qin Yichen. Ketika dia melihat yang terakhir, ada kilatan cahaya di kedalaman matanya yang dalam. Feng Martial Spirit. Menarik. Kedua bocah kecil ini adalah Qin Yichen dan angin 2 salju dari Tai Hao. Old Antik berbisik diam-diam di dalam hatinya, dan dia mulai mencari cara untuk menghubungi pemilik Feng Martial Spirit sebelum orang tua itu tidak bisa menarik wajah mereka. Segera, di mata keheranan semua orang, Old Antik tidak mengerang sesaat, dan mengangguk, dan diterima. Ada 10.000 nilai di kartu ini. Adik, tolong simpan. Di jalur mata yang terkejut, lelaki tua itu membalikkan telapak tangannya. Sebuah kartu emas melayang ke arah Qin Yichen. Pada kartu emas itu, garis-garis mengalir, seolah dilukis sebagai bangunan kuno yang menjulang tinggi, megah dan mulia. Saat mereka melihat kartu ini, mata semua orang menatap lurus. Siapapun yang memiliki sedikit pengalaman tahu apa yang diwakili kartu ini. VIP Menara Guyu. Kartu ini tidak hanya dapat digunakan untuk mengakses cairan spiritual di bangunan giok kuno manapun. Bahkan lebih menarik lagi bahwa dengan kartu ini, Anda dapat menikmati diskon 9% untuk semua aset bangunan giok kuno. Diskon 9%. Yang berarti bahwa jika dia membeli sekitar 1000 cairan spiritual, dia akan mendapatkan harga dari roh kelas atas. Kartu emas ini dikatakan tidak pernah lebih dari 100 sejak rilis Guyulu. Saya tidak tahu berapa banyak Holy Lord di Tanah Suci telah mencoba segalanya untuk gagal memenuhi syarat untuk ini. Itu adalah simbol status. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa nilai kartu ini jauh melebihi apa yang disebut 10.000 cairan spiritual. Dan yang paling menakjubkan adalah identitas barang antik tua ini. Siapa dia yang sebenarnya memiliki kartu emas Yulu kuno? Dan benda berharga ini, dia bahkan memberikan tangannya. Apakah dia tidak tahu betapa berharganya kartu emas ini? 10.000 cairan spiritual. Jika Anda belum membawanya, kami dapat memberikannya kepada Anda, bahkan dengan biaya terbaik kami, dan Anda bisa mendapatkan 10.000, selama Anda dapat memberi kami hadiah kartu emas. Di distrik Spirit Crystal, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Melihat kartu emas ini, Qin Yichen juga sedikit ragu. Bahkan di kehidupan sebelumnya, dia menjadi Pilsein. Dan untuk mencegahnya datang ke sini, Guyulu memberinya kartu emas. Mata orang tua ini sangat pedas. Mata Qin Yichen sedikit membeku. Dia menemukan bahwa mata yang terakhir sengaja atau tidak sengaja melihat ke arah angin 1000 salju di sampingnya tidak mengatakan sepatah kata pun, dan hatinya segera lega. Pemilik Feng Martial Spirit memang bisa mendapatkan perlakuan seperti ini. Saya khawatir barang antik tua ini ingin meminjam tangannya dan memberikan kartu emas kepada Feng Shuexue. Bahkan kartu emas semacam ini rela diberikan. Saya khawatir kekuatan di balik lelaki tua ini tidak lebih lemah dari bangunan batu giok kuno ini. Ayo katakan sesuatu. Qin Yichen mengangguk samar. Di jalur tatapan yang didambakan. Mengambil kartu emas itu. Dan setelah beberapa kali melirik, itu dimasukkan ke dalam lengan baju sesuka hati. Apakah ini entah dari mana? Apakah dia bahkan tidak tahu apa-apa tentang kartu emas ini? Ya Tuhan, apa ekspresinya? Tanda seru. Melihat raut wajah Qin Yichen yang bahkan mencurigakan, semua orang menangis. Ingin sekali melangkah maju dan memberitahunya dengan lantang apa yang diwakili oleh kartu emas itu, dan kemudian melihat tampangnya yang setrum. Dengan cara ini, mereka seharusnya memiliki reaksi Qin Yichen di dalam hati mereka. Segera, lelaki tua itu mengambil spesies roh kelas atas yang telah bermutasi menjadi 2, dan sosok di antara lengan baju menghilang. Penampilan apik tanpa bayangan, tanpa jejak, telah membangkitkan kekaguman banyak talenta muda. Dengan kepergian lelaki tua itu, area Spirit Crystal menjadi hening sejenak karena munculnya kartu emas. Batuk-batuk, itu, 2 tuan. Keheningan ini berlangsung sesaat. Tiba-tiba, batuk lembut Qin Yichen terdengar, menarik semua orang mundur dari keterkejutan itu. Saat ini, mereka baru ingat bahwa sebelum mengendarai Spirit Crystal bintang terbang, orang ini sepertinya memiliki kontrak perjudian dengan 2 senjian. Ini adalah hal yang sangat menarik bahwa Save Masters Legacy diturunkan untuk mengidentifikasi spesies roh kelas atas yang bermutasi sebagai kristal limbah yang tidak dapat membuka hal-hal yang baik. Di bawah suara Qin Yichen, wajah Zhou Dasa dan Zhou Xiaoxia benar-benar suram. Melihat adegan ini, wajah banyak orang tersenyum lucu. Tampaknya menunggu untuk melihat apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Dah konyol. Konyol. Apa tanda tintanya? Bisakah kamu tidak mendapatkan 10.000 cairan spiritual? Pada saat ini, Nether yang mendalam, yang telah lama ditekan, juga diteriakkan dengan keras, dan wajahnya begitu menyilaukan sehingga dia hampir tidak memegang identitas putra suci, dan hendak melompat. Kali ini, untuk membuat Zhou Dasa dan Zhou Xiaoxia makan begitu banyak, itu benar-benar membuatnya merasa bahagia. Dan yang lebih penting, kali ini, dia membuktikan dirinya.
Dan dia juga berada di Jalan Jianxi, atau buta di Jalan Mongolia. Kinerja kemenangan pertama. Ini bahkan lebih menenangkan daripada makan dua makanan ini dengan keras kepala. Secara tidak sadar, mendalam Nether memiliki sedikit lebih banyak kasih sayang untuk Qin Yichen. Kasih sayang semacam itu tidak datang dengan sengaja mendekati angin martial spirit, tetapi perasaannya dari hati. Dua pemborosan ini. Di belakang dua Zoudasa, kulit putra suci Beiling juga sangat jelek. Setelah Qin Yichen memasuki area spirit crystal, Ying Xinghui mengetahuinya, tetapi dia tidak langsung mendapat masalah. Lagi pula, bahkan jika dia tidak terlalu mahir dalam cara Jianxi. Jadi, segera setelah mengetahui berita itu, Ying Xinghui mengirim seseorang kembali ke halaman tanah suci miliknya untuk bertanya kepada Master of the Gods dari Void Spirit Holy Land. Tetapi dalam hal ini, Beiling merasa bahwa itu tidak perlu, dan segera melangkah maju, menghasut Zoudasa dan Zhou Xiaoxia untuk melakukan provokasi. Saya pikir saya bisa dengan mudah mempermalukan Qin Yichen dan yang lainnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa keberuntungan orang ini tidak menginjak kotoran. Dia ragu apakah yang terakhir makan kotoran? Baru kemudian keberuntungan surga ini menantang. Meskipun hanya setengah dari mutan kelas atas, itu juga dibeli seharga 10.000 cairan spiritual. Adapun kartu emas, tidak termasuk dalam kategori ini. Ini adalah bukti lengkap bahwa kekalahan Zoudasa dan Zhou Xiaoxia. Dan Beiling ingin mengambil kesempatan ini untuk tampil di depan Ying Xinghui. Itu benar-benar hilang.